Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wasoli. Saya guru Madrasah Aliyah Al-Mahrusiyah Lirboyo, Kota Kediri. Saat ini sekaligus sebagai mahasiswa PPG LPTK IAIN Kota Kediri, batch 1 tahun 2023. Hari ini saya mendapatkan tugas PPL 2 dengan materi Al-Quran Hadis, proses turunnya Al-Quran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik Bapak. Masih semangat ya? Masih. Al-Mahrusiyah Religius cerdas berprestasi. Sebelum pembelajaran kita mulai, biar kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya memimpin. Virus, monggo dimulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Qadim, tutlana bilaini tawasalna bilmuhsin susaibahatul karim. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan cek kehadiran kalian semuanya. Dari jumlah 35 ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Alhamdulillah, dari 35 masuk semua, semuanya aktif, alhamdulillah. Baik anak-anak, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Silakan Angel untuk memimpinnya, semuanya berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Tiba di bangsaku. ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan sudah bab 2, yaitu tentang proses turunnya Al-Quran. Kemarin bab 1 kita semuanya sudah mempelajari tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama, baik secara bahasa maupun secara istilah. Masih ingat pengertian Al-Quran menurut bahasa 2 saja? Ada yang tahu yang pertama? Imam Al-Ghazali. Bagus. Pengertian Al-Quran menurut Imam Al-Lihyani itu secara bahasa. Kemudian ada yang tahu lagi? Yang kedua? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi pengertian Al-Quran secara bahasa itu menurut para ulama ada 5. Kemudian secara istilah menurut ulama itu ada 3. Secara istilah satu saja, masih ingat siapa? Syekh Muhammad Abdul, betul. Hari ini kita akan mempelajari
terkait dengan bab 2. Karena kemarin sudah bab 1, sekarang bab 2 tentang proses turunnya Al-Quran. Mungkin kalian sudah pernah tahu bahwa proses turunnya Al-Quran itu kan mulai dari Lauhul Mahfud, kemudian ke Baitul Izza, kemudian di langit dunia ini yang nanti akan dibagi-bagikan secara beransur-ansur kepada Rasulullah. Saya ingin tanya, mungkin dari baris yang sebelah kanan, kemudian nanti dari baris yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, silakan nanti siap-siap. Dari yang baris sebelah kanan saya, kapan Al-Quran diturunkan? Ada yang tahu? Coba diwakili yang depan, Rosa. Turunnya Al-Quran yaitu pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maka kita sering pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan, malam-malam ganjil, kita biasanya melakukan beribadah semalam suntuk, karena kita pada waktu itu biasanya bertepatan dengan turunnya Al-Quran. Baris yang kedua, sekarang saya tanya, tanggal berapakah Al-Quran itu diturunkan? Ada yang tahu? Saya. Yang nomor 2 ini, Sania, kapan atau tanggal berapakah Al-Quran diturunkan? 17 Ramadan, Bapak. Pada tanggal 17 Ramadan, betul. Karena kita biasanya malam 17 Ramadan mengadakan nuzulul Quran. Lanjutkan pertanyaan ketiga, baris yang ketiga ini. Mungkin ada yang tahu surat yang pertama kali diturunkan itu surat apa? Coba yang belakang, Kaisa. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, betul. Pertanyaan terakhir sebelum pembelajaran kita mulai, di mana Al-Quran itu diturunkan? Coba yang depan ini, dia ini. Al-Quran diturunkan di Gua Hiro. Al-Quran diturunkan di Gua Hiro, betul. Bagus. Baik anak-anak, kita pada setiap harinya kita sering pada malam Lailatul Qadar, pada malam 17 kita selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan peribadatan, kegiatan pengajian untuk memperingati nuzulul Quran. Anak-anak, nanti setelah pembelajaran ini selesai, saya berharap kalian semuanya mengerti tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuannya adalah kalian nanti mampu menganalisis secara konseptual tentang turunnya atau proses turunnya Al-Quran, biar menambah ketebalan iman kita dan mampu kita nanti berpikir kritis. Karena memang proses turunnya Al-Quran itu terjadi perbedaan di antara ulama. Baik, pelajaran kita mulai. Nanti silakan nonton video yang akan saya tayangkan. Mohon disimak dengan baik. Kalau ada yang penting silakan dicatat, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sejarah asal-usul diturunkannya Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai landasan petunjuk pada tanggal 17 bulan Ramadan. Kala itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun, yaitu kira-kira terjadi pada tahun 608 sampai 609 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad sudah beruzlah atau menyendiri di Gua Hiro untuk beribadah kepada Allah. Gua ini terletak 5 km dari kota suci Makkah. Kemudian Malaikat Jibril datang ke Gua Hiro. Malaikat Jibril kemudian meraih dan memeluk Nabi dengan cukup erat hingga membuat Nabi Muhammad merasa kelelahan. Jibril lalu berkata lagi,
Iqra, bacalah. Namun Nabi tetap mengaku tak bisa membaca, meski sudah diulang-ulang sebanyak 3 kali. Setelah Jibril melepaskan tubuh Nabi. Baik anak-anak, kalian semuanya sudah nonton video yang saya tayangkan tentang proses turunnya Al-Quran. Setelah ini kalian membuat kelompok, jumlahnya ada 35 siswi. Nanti satu kelompok 4 atau 5 orang. Kemudian kalian diskusi sesuai dengan tema, sesuai tahapan proses-proses turunnya Al-Quran. Mungkin tahap awal, kemudian turunnya Al-Quran itu seperti apa langsung diberikan kepada Rasulullah. Kemudian fase-fase Al-Quran ditulis menurut pada zaman Rasulullah, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, pada zaman Sayyidina Utsman. Gitu ya. Dibikin kelompok, ada 7 kelompok, kemudian kalian diskusi. Nanti saya berharap kalian semuanya bisa mempresentasikan satu persatu. Oke, membuat kelompok silakan. 7 menit ya, 7 menit sudah harus selesai. Sekalian kesimpulannya juga kalian tulis. Karena nanti akan saya tanyai satu kelompok mewakili satu kesimpulan. Silakan bikin kesimpulan. Baik anak-anak, kalian tadi sudah diskusi 7 sampai 8 menit. Sekarang waktunya presentasi, juga kira-kira 7 menit lah per kelompok atau 5 menit per kelompok. Inti-intinya saja. Kemudian kelompok yang lain persiapkan soalnya untuk silakan tanya ke kelompok yang maju. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian turunnya Al-Quran. Saya moderator Arindi sebagai pembawa materi, Eka sebagai penjawab pertanyaan, dan Zina sebagai notulen. Langsung saja materi yang akan disampaikan oleh Arindi. Di sini saya sebagai pemateri akan 3 pertanyaan. Siapa yang bertanya? Itu Asti, Tasya, sama Zahir. Apa pertanyaannya? Yang maju ada kelompok 1 sampai kelompok 7 sudah semuanya. Sekarang kesimpulan. Tadi saya menyuruh kalian untuk membuat satu kesimpulan setiap satu kelompok. Kesimpulan yang pertama, kapan Al-Quran diturunkan? Pada malam Lailatul Qadar. Pada tanggal berapa? 17 Ramadan, yaitu biasanya kita melakukan nuzulul Quran. Kemudian surat yang pertama kali diturunkan surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik anak-anak, sebagai penutup saya memberikan soal kepada kalian semuanya. Mungkin ada 10 soal. Nanti di layar saya tampilkan ada soal formatif atau asesmen akhir pada materi pada pagi hari ini. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit atau 8 sampai 10 menit harus selesai. Baik, sekarang ada 10 soal. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit sebelum nanti pembelajaran kita tutup. Silakan. Silakan anak-anak dikerjakan. Soalnya ada di layar, ada 10 soal. Waktunya 7 menit sebelum pembelajaran kita akhiri. Yang terakhir, saya berharap kalian semuanya nanti di pondok silakan belajar kembali. Silakan buka kitab-kitab, mungkin di perpus madrasah atau di perpustakaan pondok pesantren. Silakan buka, di sana ada kitab Mabahis fi Ulumul Quran karyanya Syekh
Muhammad Manan Al-Khotton atau kitab Imam Asyuyuti. Di sana ada kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran atau dalam kitab-kitab yang lain silakan dipelajari, bisa nonton YouTube ataupun modul dan lain sebagainya. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Insya Allah bab 3. Di sana ada judul materi yaitu tentang keontentikan Al-Quran, dan ini juga tidak kalah menarik yang harus kita pelajari. Mohon nanti di rumah atau di pondok pesantren bisa dibuka lagi modulnya untuk persiapan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya tentang keontentikan Al-Quran. Sekarang kita tutup dengan bacaan doa. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu fardud ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, tetap belajar. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.